memohon pengampunan, di mana ia berkata, "Ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Mari kita mulai dari Injil Lukas, pasalnya yang ke-23 ayat 32 ya, ayat 32 sampai 34. Injil Lukas 23 32 sampai 34. Kalau sudah jumpa, baiklah kita membaca bersama-sama. 1, 2, ya. Dan ada juga digiring dua orang lain, yaitu dua penjahat, untuk dihukum mati bersama-sama dengan dia. Ketika mereka sampai di tempat yang bernama Tengkorak, mereka menyalibkan Yesus di situ, dan juga kedua orang penjahat itu, yang seorang di sebelah kanannya dan yang lain di sebelah kirinya. Yesus berkata, "Ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Puji Tuhan. Nah, saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, di sini kita membaca Yesus memohon kepada Bapa agar mengampuni mereka. Siapa mereka itu nanti kita akan pelajari. Nah, sebenarnya kalau kita membaca dari kisah Yesus sebelum disalib, ya, ia telah sering memberikan pengampunan. Ia telah sering memberikan pengampunan langsung, saudaraku. Misalnya kepada orang lumpuh, dia berkata, "Hai anakku, dosamu sudah diampuni." Ada seorang lumpuh digotong rame-rame oleh temannya, diturunkan dari atas karena tidak bisa masuk karena begitu padat orang, ya. Lalu mereka naik ke loteng diturunkan. Lalu kepada orang lumpuh itu Tuhan berkata, "Hai anakku, dosamu sudah diampuni." Kepada seorang perempuan yang dikenal sebagai perempuan pelacur atau perempuan yang berzina, ya, Yesus juga berkata, "Hai perempuan, dosamu telah diampuni." Dan sudah berulang kali Yesus melakukan itu. Ia memberikan pengampunan kepada mereka. Nah, tetapi ucapan Yesus di mana ia mengampuni itu akhirnya menuai pertentangan keras. Menuai perdebatan keras saat itu, khususnya dari pemimpin-pemimpin agama. Mereka menuduh Yesus menghujat Allah. Ketika Yesus mengatakan dosamu sudah diampuni, mereka marah. Siapa kamu bisa mengampuni orang? Kamu cuma manusia biasa, kan begitu. Jadi mereka menuduh Yesus menghujat Allah. Itulah pemahaman, memang itu konsepnya, saudaraku, yang mereka pahami saat itu. Tetapi Yesus menjawab, ya memang anak manusia berkuasa mengampuni, memang anak berkuasa diberi wewenang untuk mengampuni, karena memang dia adalah Tuhan, karena Yesus adalah Allah itu sendiri. Tetapi dari atas salib, saudaraku, kita melihat yang berbeda. Dari atas salib, Yesus tidak memberikan pengampunan langsung, tetapi ia memohon kepada Bapaknya. Kalau sebelumnya ia berkata, "Dosamu diampuni, dosamu sudah diampuni." Kenapa Yesus dari atas salib tidak berkata kepada mereka yang menyalibkan dia, "Dosamu diampuni"? Tapi di atas salib berbeda. Dia memohon kepada Bapaknya, "Ya Bapa, ampunilah mereka karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Yesus yang adalah Tuhan, Yesus yang adalah Allah itu tidak menggunakan wewenangnya untuk mengampuni. Malah ia menyamakan dirinya, mengidentifikasi dirinya bersama dengan kita. Bahkan ia menjadi kurban, saudaraku. Dia sebagai anak domba itu. Sekarang lagi dari salib, Yesus memohon kepada Bapa agar pelaku kejahatan yang menyalibkan dia itu. Inilah kejahatan terbesar sepanjang masa. Ketika kita melihat salib, saudaraku, kita lihat inilah kejahatan terbesar sepanjang masa. Tapi ketika kita melihat salib juga, disinilah kebaikan terbesar sepanjang masa, di mana Tuhan memberikan hidupnya. Nangkap Bapak Ibu, amin? Iya, di minggu lalu kita udah sampaikan, bukan? Kalau kita melihat salib ini, kita melihat inilah kejahatan terbesar. Jadi makna salib itu apa artinya? Tergantung siapa yang disalib. Hari itu banyak penjahat-penjahat yang disalib. Tetapi ketika Yesus yang disalib di sini, jadi berubah maknanya. Bukan hanya sekedar penghukuman kepada penjahat yang terjahat, yang terkutuk, bukan. Tapi ketika Yesus tersalib di sana, di situ juga mengungkapkan kasih kebaikan Allah yang luar biasa. Nah, jikalau demikian Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, apa maknanya? Ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat.
Yang pertama kita bisa melihat doa Tuhan Yesus itu menunjukkan keindahan Kristus. The beauty of Christ. Menunjukkan keindahan Injil. Kita sudah sama-sama tahu bukan? Apa itu Injil? Injil adalah kabar baik. Apa yang telah Tuhan perbuat bagi kita. Injil itu bukan nasihat baik. Kabar adalah sesuatu yang sudah terjadi. Kalau sudah sesuatu terjadi, kita tidak bisa mengubah kabar. Ada berita, nggak bisa kita ubah. Kita hanya merespon. Injil, kabar baik, sudah terjadi. Yesus memberikan hidupnya. Yesus mati untuk kita. Kita tidak bisa mengubah kabar itu. Dia mengatakan bahwa aku sudah mati untukmu. Itu kabar baik. Itulah the beauty of the gospel itu. Itulah keindahan Injil itu. Jadi bukan karena aku, tapi karena dia. Jadi kalau kita bicara soal keindahan Kristus, saudaraku, itu bicara bagaimana ia melakukan yang indah itu. Bagaimana ia melakukannya bagi kita, itu indah. Dan tidak ada rasanya yang lebih indah dari kalimat Tuhan Yesus itu. Ya Bapa, ampunilah mereka, karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Ketika Yesus tergantung di atas kayu salib, Bapak Ibu yang terkasihi, penderitaan yang begitu berat dialami, perhatiannya bukan kepada rasa sakitnya, penderitaannya bukan rasa berat, cobaan bukan cobaan lagi ya, rasa sakit pada fisik sampai rasa sakit spiritual, bisa saya katakan begitu, sakit sekali bukan, tapi perhatiannya bukan kepada rasa sakitnya, perhatiannya bukan kepada dirinya, tapi perhatiannya kepada orang-orang yang menyalibkan. Ia bisa berkata, Bapa ampunilah mereka. Bukankah itu indah? Itu yang saya katakan tadi, the beauty of Christ, saudaraku. Ia berdoa memohonkan pengampunan kepada mereka. Doa Yesus ini jelas menunjukkan kasih karunia-Nya. Bukti kasih karunia Allah yang luar biasa, yang menyelamatkan kita. Doa Yesus ini, saudaraku, Yesus sedang mengumumkan kepada dunia pengampunan yang ingin sekali ia berikan. Ia umumkan, ya Bapa ampunilah mereka. Dan sekali lagi doa itu menggambarkan keindahan dari Tuhan itu. Orang-orang pelaku-pelaku kejahatan itu layaknya dihukum, layaknya mereka, saudaraku, dijatuhkan hukuman, dibinasakan, tetapi malah ia memberikan pengampunan. Itulah Tuhan kita. Boleh tepuk tangan buat Tuhan kita, saudaraku, puji Tuhan. Nah, yang kedua Bapak Ibu, kita perhatikan kalimat sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Pertanyaannya, benarkah mereka yang menyalibkan itu atau kelompok-kelompok yang menyalibkan itu tidak tahu apa yang mereka perbuat? Benarkah mereka tidak menyadari bahwa perbuatan mereka itu salah? Menurut saudara, kira-kira mereka sadar gak bahwa mereka sedang melakukan hal yang salah? Saya sampaikan kepada kita biar nanti langsung bisa menjawab. Misalnya Yudas. Yudas tahu nggak salah? Kan bermula dari MOU yang dibangun antara Yudas dan pemimpin-pemimpin agama. Ya, akhirnya Yudas menyerahkan Yesus dengan sebuah ciuman. Setelah Yesus ditangkap, diperlakukan sangat mengerikan, menyesal kaget ya. Kita coba menafsir, sesungguhnya Yudas ketika menyerahkan Yesus itu tidak membayangkan hukuman sampai sekejam itu. Ketika dia lihat, wah, akhirnya apa? Dia ambil 30 keping perak, dia kembali ke mereka, ini ambil uangmu. Terserah kau, kata para pemimpin agama. Lalu dia pulang, hatinya menyesal, saudaraku. Dia menyesal dia. Tapi apa arti menyesal kalau tidak ada pertobatan? Jadi dia tahu, Yudas tahu dia telah mengkhianati Tuhannya. Jadi dia tahu bahwa dia salah. Tapi sayang, penyesalannya tidak sampai kepada pertobatan. Akhirnya ia menggantung diri. Petrus pun salah, tapi Petrus bertobat sungguh-sungguh. Jadi sebenarnya apa sih bedanya Yudas sama Petrus? Sama-sama payah dua-duanya ini. Petrus sampai menyangkal 3 kali, sampai dia bilang nggak kenal dengan gurunya. Yudas menyerahkan Yesus, tapi yang satu dia bertobat sungguh-sungguh. Hatinya berbalik dari dosa kepada Tuhan. Tapi Yudas cuman menyesali, aduh aku salah ya, aduh aku salah. Makanya kita, saudaraku, ketika bicara bertobat bukan sekedar menyesali bahwa perbuatan kita salah. Kalau cuman begitu banyak orang, gak ada artinya hanya mensalah, hanya mengatakan, aduh aku salah, ya betul aku salah sih, kenapa aku begitu ya. Tapi gak ada langkah berikutnya untuk berbalik dari salah itu. Kalau cuman, iya aku salah, harusnya berbalik.
Makanya pertobatan sejati itu adalah balik kanan gerak. Kalau tadi dosa ke sana, kita balik kanan gerak, harus kita melangkah sampai nggak ada hubungan lagi sama yang di sini. Kalau kita masih berhubungan dengan yang sebelumnya, itu belum bertobat sejati namanya. Kita masih ingat-ingat, jadi masih dalam pikiran kita keindahan dosa itu. Berbalik dan tidak punya hubungan lagi dengan dosa itu. Itulah pertobatan yang sejati, saudara. Pilatus, apakah Pilatus nggak tahu bahwa dia salah? Tahu. Pilatus tahu banget bahwa dia salah. Ketika Yesus, saudaraku, diadili, dibawa kepada Pilatus. Pilatus bertanya. Dan dia lihat, dia tidak menemukan kesalahan pada orang ini. Orang ini orang benar. Tapi karena teriakan, salibkan dia, salibkan dia. Kalau kita ada saat itu, jangan-jangan merinding juga kita mendengarkan teriak itu, salibkan dia, salibkan dia. Pilatus, dia adalah satu pejabat yang ditempatkan di situ untuk menjadi apa posisi dia, gubernur kali ya. Jadi pemimpin di situ. Pilatus, saudaraku, dikasih Tuhan. Dan demi jabatannya dia memutuskan Yesus disalibkan. Kenapa saya katakan demi jabatannya? Kalau nanti itu dia bebaskan, akan terjadi pemberontakan dari orang-orang yang hidup banyak orang. Demonstrasi besar-besaran, bawa spanduk kemana-mana kayak zaman now, saudaraku. Akhirnya dari Roma, Kaisar melihat, wah payah ini Pilatus. Kenapa ribut terus? Terjadi kekacauan, terjadi pemberontakan. Akhirnya Pilatus bisa diganti. Karena Pilatus memikirkan jabatannya, akhirnya ya sudah, dia cuci tangannya. Diserahkan, itu urusanmu lah. Dia cuci tangan. Jadi merasa dia gak bersalah, itu urusan kalian. Yesus akhirnya dihukum. Padahal istrinya sudah mengingatkan dia. Suamiku, tadi malam aku bermimpi. Hati-hati dengan orang yang kau adili itu orang benar. Jadi Pilatus pun tahu bahwa dia salah. Pilatus tahu bahwa dia telah memutuskan satu keputusan yang salah. Pemimpin-pemimpin agama yang paling kencang berteriak itu, tahukah mereka salah? Tahu, mereka yang suap kok. Mereka cari orang untuk memberikan tuduhan palsu, jadi saksi palsu, mereka dikasih uang. Mereka tahu itu salah. Jadi kalau mereka tahu itu salah, saudaraku, jadi apa maksud daripada doa Tuhan Yesus? Ampunilah mereka ya Tuhan, karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Jadi maksudnya adalah bahwa mereka tidak menyadari bahwa kejahatan mereka, saudaraku, betapa besarnya kejahatan mereka. Itulah yang gak mereka tahu. Kenapa? Karena mereka tidak tahu mereka telah menyalibkan anak Allah. Mereka telah menyalibkan Yesus, saudaraku. 1 Korintus 2 ayat 8, coba kita baca. 1 Korintus 2 ayat yang ke-8. 1 Korintus 2 ayatnya yang ke-8. Mari kita baca bersama-sama. 1 Korintus 2 8, tolong tampilkan. Kenapa lama? Mari kita buka sendiri, saudaraku. Karena terjadi mujizat sore ini, lama sekali tampilnya. Akhirnya mari kita baca bersama-sama dari Alkitab saudara ya. 1, 2 ya. Tidak ada dari penguasa dunia ini yang mengenalnya. Sebab kalau sekiranya mereka mengenalnya, mereka tidak menyalibkan Tuhan yang mulia. Jadi kalau bicara salah, mereka tahu mereka salah. Tapi mereka tidak tahu betapa besar sebenarnya kejahatan yang mereka perbuat. Kejahatan mereka jauh lebih besar dari yang mereka sadari. Mereka menyalibkan Tuhan, saudaraku yang terkasih. Jadi mereka dengan sengaja menghakimi. Mereka dengan sengaja menyalibkan Tuhan Yesus. Kesengajaan mereka menyalibkan Tuhan Yesus. Itu merupakan pemberontakan mereka kepada Tuhan. Di dalam Bilangan 15 ayat 30, kita baca Bilangan 15. Dari perjanjian lama sudah diajarkan, saudaraku, kepada mereka. Dan mereka itu sangat tahu, ya. Apalagi pemimpin agama. Bilangan 15 ayat 30, mari kita baca bersama. 1, 2, belum ya, ini yang tadi nih. Tetapi orang yang berbuat sesuatu dengan sengaja, baik orang Israel asli, baik orang asing, orang itu menjadi penista Tuhan. Ia harus dilenyapkan dari tengah-tengah bangsanya. Jadi mereka yang berbuat dengan sengaja, memang mereka sengaja menyelipkan Yesus. Itu TSM. TSM itu terstruktur, sistematis dan masif. Dan memang mereka sengaja. Kesengajaan itu Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, ya,
Itu sama dengan menunjukkan perlawanan mereka kepada Tuhan, pemberontakan mereka kepada Tuhan. Atau mungkin mereka, ataupun ada orang, ataupun mereka memang tidak tahu apa yang mereka perbuat, saudaraku, bukan berarti bebas dari kesalahan. Betul kan? Jangan mentang-mentang nggak tahu atau nggak sengaja, jadi bebas dari kesalahan. Tidak, saudaraku, karena perbuatan yang salah sekalipun dilakukan dalam ketidaktahuan, perbuatan yang salah sekalipun dilakukan dengan ketidaksengajaan merupakan dosa dan kejahatan di mata Allah. Nanti saudara bisa membaca dalam Imamat 5 ayat 15 bahwa orang yang tidak setia, yang tidak sengaja gitu, ya. Tidak sengaja berbuat dosa dalam sesuatu hal yang kudus yang dipersembahkan kepada Tuhan, maka ia haruslah mempersembahkan kepada Tuhan sebagai tebusan salahnya seekor domba. Artinya apa? Ada orang berbuat salah, nggak sengaja. Walaupun dia berbuat salah tidak sengaja, tetap dia harus memberikan korban penebus salahnya. Artinya apa? Dia membutuhkan pengampunan. Kenapa? Karena dia udah bikin salah. Jadi ketidaktahuan, ketidaksengajaan bikin dosa, tetap dosa. Setuju? Misalnya, kita bawa konteks sekarang. Saudara nih sedang naik sepeda motor atau naik mobil. Saudara menabrak lampu merah. Begitu lewat, Pak polisi di sana. Kenapa Pak? Saya ditangkap. Apakah Anda tahu kesalahan Anda? Nggak tahu Pak. Tadi lampu merah, tapi Bapak terobos. Maaf Pak. Maaf Pak polisi, saya nggak tahu. Salah nggak? Menurut saudara salah nggak dia? Salah kan? Walaupun dia nggak tahu, nggak lihat apapun, nggak sengaja, salah adalah salah. Kita aja di bumi ini, saudaraku, bisa melihat itu, apalagi Tuhan yang Sang Maha Sempurna. Ya. Jadi Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, ketidaktahuan atau ketidaksengajaan kita melakukan dosa tidak bisa menjadi alasan pembenaran diri bahwa kita tidak berdosa. Karena apa? Karena Allah tidak pernah mengurangi atau menurunkan standar keadilannya. Ya, dosa tetaplah dosa Bapak Ibu, dan membutuhkan pengampunan. Itulah makanya Yesus dari atas salib memohon, ya Bapa, ampunilah mereka karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Mau sengaja atau tidak sengaja, tetap salah. Yesus memohonkan pengampunan. Sungguh sebuah kabar baik. Yang luar biasanya adalah orang-orang itu layaknya dihukum sebenarnya. Sebenarnya ini melampaui akal, bukan tidak masuk akal ya. Ada orang, misalnya saya gambar ya, ini orang atau kita manusia harusnya sudah dihukum. Dihukum, pantasnya, layaknya dihukum. Tapi Tuhan malah mengampuni mereka. Tuhan malah memberikan kebaikannya kepada yang patut dihukum. Ini kan melampaui akal. Bukan tidak masuk akal, saudaraku, melampaui akal. Kalau kita bilang tidak masuk akal, ya masuk akal ya, karena Tuhan, ya itulah Tuhan Sang Maha Baik itu. Tapi kalau kita merenungkan, bukankah ini satu keagungan, kekaguman kita akan Tuhan yang luar biasa, saudaraku yang dikasih Tuhan. Nah, kemudian yang ketiga dari doa Tuhan Yesus ini, kita bisa melihat satu pembelajaran bahwa Yesus itu adalah satu pribadi teladan kita yang hidup dalam doa. Coba ini sekarang saya mengajak saudara berimajinasi ya, berimajinasi. Saya membaca dari beberapa penafsir-penafsir Alkitab ya, mereka melihat dari tensisnya. Ketika dikatakan ya Bapak ampunilah mereka, digali dari latar belakangnya, tensisnya, tensis tahu ya, keterangan waktu dan sebagainya. Jadi mereka berkata begini, kapan Yesus itu mulai mengucapkan, ya Bapak ampunilah mereka karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Jadi dari apa yang saya coba baca dari penafsir-penafsir Alkitab itu, ketika tangan Yesus, kan pertama-tama Yesus itu kan dibaringkan saudaraku ya, kan mereka dibaringkan dulu dia, dibaringkan sayapnya di tanah gini. Yesus dibaringkan di sini, ya saya coba imajinasi waktu nonton film The Passion of Christ gitu. Lalu kan ini tangannya saudaraku, tangannya bukan? Dipakukanlah tangannya, dia terbaring dipakukan. Waktu dipakukan itu, pem, itu. Saudara bisa membayangkan sakitnya. Paku yang besar dengan palu itu memukul, tuk, itu merobek saraf-sarafnya saudaraku. Ada yang pengalaman di sini saraf kejepit? Ada? Boleh angkat tangan sama kayak saya saraf kejepit di pinggang. Gimana Bu sakitnya?
tarik napas aja sakit, bayangin. Tarik napas aja sakit. Waktu kalau kambuh nih saraf kejepit saya, tahu nggak yang paling saya takutkan apa? Batuk. Tidur gini pun nyaman memang, tapi saya takut sekali kalau saya batuk, takut sekali kalau saya bersin. Itu kayak dipukul tuh. Sakitnya bukan main. Mau bergerak dikit sakit, mau bergerak begini pun sakit, semuanya sakit. Bayang ini bukan kejepit, tapi dipukul. Jadi waktu dipukul itu saudaraku, ditancapkan paku itu sakitnya luar biasa. Kalau saudara nggak percaya, jangan praktekkan at home, jangan praktek. Itu gemetar. Bayangin itu di kayu itu yang besar, dipukul, itu bergetar sampai kaki, sampai seluruh tubuh bergetar. Itu sangat sakit. Ketika dia sakit, menahan sakit penderitaan itu, disitulah ia mengatakan, ya Bapa ampunilah mereka. Dan itu dari tensisnya diucapkan berulang-ulang. Jadi waktu kita membaca, ya Bapa ampunilah mereka karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Yesus berulang-ulang sesungguhnya melakukan itu, mengatakan itu sambil gemetar, menahankan rasa sakit. Lalu Bapak Ibu yang terkasih, ini salib kan, lalu didirikan bukan, diangkat pakai tali, lalu masuk ke dalamnya. Karena ada lubangnya itu. Ya, supaya begini dia, saudara bisa membayangkan itu waktu ditinggikan, lalu kan jadi masuk ke dalam lubangnya kan, zup gitu pondasinya. Saudara bisa bayangkan paku di kaki, zup, sakitnya kayak apa saudaraku? Waktu itu dia berkata berulang kali, ya Bapak, ampunilah mereka, karena mereka tidak tahu. Bayangin dalam merasa sakitnya. Tapi fokusnya, perhatiannya kepada mereka yang menyalibkan. Dia bukan marah sama Bapa. Dia bukan minta Bapa membunuh mereka semua. Kurang ajar mereka, tidak. Tapi karena cintanya kepada saudara dan saya, kesakitan dia bertahan dan ulang-ulang dia ucapkan, ya Bapa ampunilah mereka. Karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Bukankah itu indah? Makanya di awal saya katakan, the beauty of Christ. Keindahan Kristus. The beauty of the gospel. Itulah keindahan Injil itu, saudara-saudaraku yang dikasih Tuhan. Waktu dipakukan, darah keluar sebagai korban dia dengan gemetar rasa sakit. Saya nggak bisa mencontohkannya karena saya belum pernah memiliki rasa sakit, karena saya juga belum pernah disalibkan. Tapi Tuhan minta kita untuk menyalibkan daging kita. Nggak mau ya, capek Pak, sakit Pak. Iya Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Disitulah imam besar kita, Yesus Kristus, mulai bersyafaat berkata, ya Bapa ampunilah mereka. Nah fakta, waktu Yesus dalam kesakitan, dia bisa berdoa, itu tidak serta-merta Bapak Ibu. Bukan karena dia Allah, lalu dia bisa berdoa. Bahkan pernah ada yang mengatakan kepada saya, Pak waktu Yesus disalib itu Pak, dipaku, dia nggak merasa sakit Pak. Saya bilang salah Bu, itu seorang ibu salah. Yesus merasa sakit, nggak mungkin dong sakit. Dia kan Allah Pak, masa Allah bisa rasa sakit? Iya, tapi dia juga menjadi manusia. Kalau ibu bilang dia tidak rasa sakit, berarti dia bohong-bohongan. Saya lupa tuh, ingat nggak apa itu istilahnya itu ya? Jadi Yesus sebenarnya hanya memakai tubuh manusia yang semu gitu. Saya lupa, doketisme itu kalau nggak salah. Saya lupa istilahnya. Nah. Jadi Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, ketika Yesus dalam kesakitan yang dalam itu, dia bisa berdoa, itu tidak serta-merta. Itu menunjukkan bahwa Yesus itu memiliki satu kehidupan doa yang luar biasa. Kalau kita membaca Bapak Ibu dalam Alkitab, malam-malam panjang di sisi gunung yang dingin, dia menyendiri, ia berdoa, dia bangun pagi-pagi sendiri, dia berdoa, terus berdoa. Injil Lukas sangat kental sekali menunjukkan bahwa Yesus adalah seorang pendoa yang hebat. Nalurianya saudaraku, respon naluriahnya itu adalah doa. Jadi kehidupan doa yang dia bangun, itulah yang membuat Yesus juga ketika dalam kesakitan di palu itu langsung refleksnya, responnya saudaraku itu, karena itu sudah menjadi sifatnya, gaya hidupnya doa itu langsung ya Bapa. Iya, nggak ada saudaraku yang mendadak bisa tiba-tiba, nggak ada orang bisa mendadak rohani, setuju nggak? Mana bisa kita rohani mendadak? Itu semua sebuah perjalanan. Dari keputusan-keputusan yang kita bangun, keputusan-keputusan kecil yang kita bangun, terus dalam ketekunan, sehingga doa itu menjadi gaya hidup kita Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Coba kalau saudara ingat sekejap,
Ketika saudara terus belajar setia dalam doa, saudara berjumpa Tuhan dalam doa, saudara punya persoalan, saudara kuat. Begitu saudara lemah, langsung maki-maki yang keluar. Ada amin atau sudah pergi aminnya? Iya. Saudaraku, dari respon Tuhan Yesus ini, ludahnya yang luar biasa ini, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, membuat apa? Tidak ada sedetik pun bisa terpikir ke yang lain, tapi langsung doa. Itulah respon Yesus. Karena apa? Itu gaya hidupnya. Itulah gaya hidup Yesus, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Mari kita belajar seperti itu juga, Bapak Ibu. Dari sekarang coba saudara bangun tidur, berdoalah. Nggak bisa Pak Pendeta, karena saya tuh kerja di Jakarta jauh, saya mesti bangun jam 4. Siap-siap lagi ini langsung, oke, no problem, di jalanan berkomunikasilah dengan Tuhan. Nanti malam sampai pulang ke rumah, kasihlah waktumu, berdoalah kepada Tuhan. Berlututlah, ya Bapa, ya Tuhanku, Allahku, Allah Tritunggal yang kudus. Aku menyembah Engkau, aku memuliakan Engkau ya Bapa. Berdoalah, tunduklah. Saya berkali-kali mengatakan, kalau saudara tidak berdoa, orang yang tidak berdoa itu adalah orang yang sangat sombong. Kenapa? Karena waktu kita berdoa sesungguhnya itu adalah ekspresi dari keterbatasan kita. Ekspresi dari ketidakmampuan kita. Karena kita sadar kita tidak mampu. Karena kita sadar kita terbatas. Itulah sebabnya kita berdoa. Kita bergantung kepadanya. Nah kalau saudara tidak berdoa, saudara bergantung kepada diri sendiri. Saudara bergantung kepada orang lain. Mentang-mentang punya kenalan, jabatan tinggi, koneksi hebat. Lalu bergantung sama dia, melupakan Tuhan. Itu orang yang sombong. Tidak tahu diri sebenarnya di mata Tuhan. Aku telah memberikan hidupku menyelamatkan. Sekali lagi yang ketiga, ketika Tuhan berkata, ya Bapa, ampunilah mereka karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Itu juga menunjukkan pelajaran kepada kita bahwa Yesus itu memiliki kehidupan doa yang luar biasa, saudara. Yang keempat yang kita pelajari sekarang apa dari doa Tuhan Yesus itu? Siapakah mereka di situ? Ketika Tuhan Yesus berkata, ya Bapa, ampunilah mereka karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Siapa mereka di sini? Untuk siapa Yesus berdoa? Siapa mereka ini? Apakah permohonannya terbatas kepada tentara Romawi itu? Ampunilah mereka. Terbatas kepada tentara Romawi saja? Apakah permohonannya hanya terbatas kepada pemimpin-pemimpin agama itu? Apakah pengampunan Yesus ini, apakah doanya ini atau mereka itu hanya terbatas kepada orang yang begitu ramai yang berteriak, salibkan dia, salibkan dia? Apakah terbatas hanya kepada mereka saja? Menurut apa yang saya pelajari, saya baca dalam Alkitab, Bapak Ibu, tentu doa Tuhan Yesus dalam kata mereka di situ tidak terbatas hanya kepada mereka saja yang ada saat itu. Dari apa yang saya baca dalam Alkitab, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, doa Tuhan Yesus itu bagi seluruh manusia. Karena dia mati untuk semua manusia. Yohanes 1:29 berkata, lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa manusia. Alkitab yang berkata bahwa semua manusia sudah berdosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. 2 Petrus 3 ayatnya yang ke-9, tolong ditampilkan. 2 Petrus 3 ayat 9, Petrus berkata di situ bahwa kehendak Allah adalah tidak menginginkan seorang pun binasa. Kita baca bersama-sama, 1-2 ya. Tuhan tidak lalai menempati janjinya. Sekalipun ada orang yang menganggapnya sebagai kelalaian, tetapi ia sabar terhadap kamu karena, lebih keras, karena ia menghendaki. Apa yang dikehendakinya? Supaya jangan ada yang binasa, melainkan supaya semua orang berbalik dan bertobat. Jadi untuk manusia yang sudah jatuh dalam dosa inilah doanya disampaikan kepada Bapa. Ya Bapa, ampunilah mereka. Kalau kita hadir pun saat itu, kita ikut berteriak, salibkan dia, salibkan dia. Tuhan Yesus mengundang semua kita yang mendengarkan doanya ini, ya Bapa, ampunilah mereka. Agar kita percaya bahwa doa itu untuk saudara dan saya juga. Dan menerima pengampunannya, saudaraku yang dikasihi Tuhan. Dan doa Tuhan Yesus itu, saudaraku ya, Tuhan Yesus disalibkan ya. Tadi di ayat 30 kita baca, ada 2 orang penjahat juga disalibkan kan. Ada satu penjahat bertobat. Penjahat yang di sebelah kiri atau sebelah kanan yang bertobat, saudaraku? Sebelah mana? Sebelah mana? Sebelah kanan ya. Kenapa? Dari mana tahunya sebelah kanan yang bertobat?
Nah pasti kita mengatakan sebelah kanan. Karena apa? Kalau bicara kanan itu baik. Betul nggak? Kalau kiri itu rasanya nggak sopan lah, jahat lah. Misalnya anak kita ya, salaman gitu. Tangan kiri. Pakai tangan manis nak. Jadi tangan kanan itu tangan manis. Tangan kiri tangan pahit. Jadi kita ini memahami kanan itu baik, kiri buruk. Salah. Yang menciptakan tangan kiri pun Tuhan loh. Jadi Alkitab memang tidak menunjukkan dengan jelas. Yang bertobat itu sebelah kiri, sebelah kanan. Karena Alkitab tidak menunjukkan, jadi kita pun jangan berani memastikan. Yang tertulis adalah disalibkan satu di sebelah kiri, satu di sebelah kanan. Ya udahlah, hari ini kita lihat yang sinilah misalnya ya. Nah, ini yang bertobat itu. Tahu nggak kenapa sampai dia bertobat? Walaupun disalib dia bertobat, itu tidak mendadak juga saudaraku. Itu ada satu pergumulan juga. Jadi waktu Yesus didengarkan oleh penjahat ini, dalam kesakitan, ia tidak memikirkan dirinya sendiri. Ia berkata, ya Bapa, ampunilah mereka. Kagum dia. Siapa ini orang? Siapa ini orang? Dia masih bisa memaafkan orang yang telah menyalibkannya. Mulai dia merenung. Lalu dia mendengarkan ada banyak orang berkata, katanya engkau Mesias. Termasuk penjahat yang di sebelahnya mengatakan kepada dia, saudaraku, penjahat yang di sebelahnya itu hanya dirinya yang dia pikirkan. Dia bilang gini, engkau kan anak Allah, ayo nyatakan kuasamu, bikin mujizatmu, putus semua salib ini. Kita turun bersama-sama, kita pergi lari, nanti kamu Yesus bikin agama baru, aku jadi pendukungmu dari belakang. Yang dia pikirkan cuman bagaimana turun dari salib. Aku sudah malu sekali ini disalib, aku sudah menahankan rasa sakit. Tapi yang sebelah, jadi doa Tuhan Yesus, ya Bapa ampunilah mereka. Nggak nembus di pikirannya, nggak masuk dalam perenungannya. Tapi yang satu ini saudaraku, siapa ini orang? Kok bisa? Roh Kudus mengerjakan di hatinya. Akhirnya dia berkata, Yesus ingatlah akan aku waktu engkau nanti datang kembali. Tuhan Yesus berkata, apa? Ingat? Pada hari ini engkau bersama-sama dengan aku di Firdaus. Itulah perkataan Yesus yang kedua. Hari Jumat kita akan belajar. Jam 7 malam sini saudaraku. Saudara yang ada waktu hadir, kita bisa belajar bersama-sama. Pada hari yang kedua, hari Jumat ini perkataan Yesus yang kedua. Apa artinya? Pada hari ini kau bersama-sama dengan aku di Firdaus. Jadi orang ini saudaraku, ketika Yesus berkata, ya Bapa ampunilah mereka dengan iman. Dia bisa mendengarkan namanya ada disebut di situ. Ya Bapa ampunilah mereka. Seorang penjahat ini bertobat. Dia dengan iman melihat ada namaku tertulis di situ. Ada namaku dalam doa Yesus itu. Ada prajurit juga ketika Yesus disalibkan, terjadi satu perubahan dalam alam, ketakutan dia dan ia mengakui siapa orang ini, sungguh dia anak Allah. Prajurit itu pun saudaraku, dia bisa mendengarkan ketika Yesus berkata, ya Bapa ampunilah mereka, ada namaku di situ. Pemimpin-pemimpin agama pun akhirnya dalam Kisah Rasul 6 ayat 7 banyak yang percaya kepada Tuhan, nama mereka ada di sana. Pertanyaan saya kepada saudara, ketika Yesus menaikkan doa, ketika doa itu kita baca, ya Bapa ampunilah mereka karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Saudara bisakah dengan iman mendengarkan nama saudara ada di situ? Tapi ngomong, nangkep nggak sih ngomong ini? Saudara bisa mendengarkan nama saudara disebut di situ? Kan ampunilah mereka. Tadi yang di sebelah salib itu, dia bisa mendengarkan namanya ada di situ. Para imam, serdadu-serdadu tadi, saya bertanya kepada saudara, waktu tadi kita membaca, ya Bapa, ampunilah mereka. Apakah nama saudara masuk dalam kata mereka itu? Kalau saudara nggak mendengarkan nama saudara di situ, bahaya saudara. Tepuk tangan dulu buat kasih. Jadi waktu ku baca itu, ya Bapa ampunilah mereka. Aku bisa mendengarkan namaku ada di situ saudaraku. Namaku ada di situ. Jadi siapa mereka? Termasuk saudara saya. Termasuk dalam kelompok mereka yang didoakan oleh Tuhan Yesus itu saudaraku yang dikasihi Tuhan. Yang kelima, yang terakhir. Walaupun saya katakan yang terakhir, masih ada 20 menit lagi baru selesai saudara. Biasa kan gitu jemaat, kalau pendeta bilang yang terakhir, udah siap udah mau habis ini, langsung dibayangkannya nanti makan di sini, makan di situ.
Tapi sabar, 20 menit lagi. Yang terakhir ya, apakah doa Yesus pasti dijawab oleh Bapa? Ia berkata, ya Bapa, ampunilah mereka karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Apakah doanya pasti dijawab Bapa? Apakah doa Yesus pasti dijawab? Ya, kita pasti berkata ya. Ya karena dia anak Allah. Dia sebagai anak, Alkitab mencatat dia tahu semua rencana Bapa dan dia melakukan seluruh rencana Bapa itu. Dan kalau Yesus berdoa pasti dijawab. Yes, tapi tidak sesederhana itu. Apa alasan Bapa menjawab doa Yesus kan gitu? Mesti jelas. Jawabannya adalah karena doa itu dinaikkan Tuhan Yesus dari salib. Jadi doa itu disampaikan Tuhan Yesus dari salib. Kalau Yesus turun dari salib, maka Bapa tidak akan pernah mendengarkan doanya. Karena apa? Karena upah dosa adalah maut. Jadi waktu Yesus minta agar Bapa mengampuni mereka, dengan kata lain gini, Bapa, tumpahkanlah hukuman itu padaku. Jadi waktu Yesus dari atas kayu salib menyerahkan dirinya sebagai kurban, murka, hukuman yang harus diterima itu kan kita semua kan menerima hukuman dong, setuju kan? Karena upah dosa ialah maut. Itu hutang dosa, harus dibayar namanya hutang. Jadi di atas kayu salib itulah hutang dosa kita, Yesus yang membayar. Jadi waktu Yesus mengatakan di atas kayu salib, ya Bapa ampunilah mereka, Yesus sedang menyingkirkan pembalasan Bapa kepada kita. Saya kalau pakai pembalasan kayaknya kejam ya. Pembalasan Bapa. Karena memang Bapa harus menghukum kita karena sudah jatuh dalam dosa. Tapi Yesus di atas kayu salib, biarlah dia yang menanggung semuanya itu. Ketika di atas kayu salib itu, dosa ditumpahkan kepadanya, akibat dosa ditumpahkan kepadanya, saat itu doanya disampaikan, ya Bapa ampunilah mereka. Itulah yang membuat Bapa mendengarkannya. Jadi apa alasan Bapa mengampuni mereka itu? Karena salib, saudaraku yang dikasihi Tuhan. Saliblah yang memberikan dasar pengampunan bagi kita. Itu sebab saya katakan tadi, kalau Yesus turun dari salib, maka Bapa tidak mendengarkan dia. Luar biasa. Jika Bapa membutuhkan alasan yang tepat untuk mengampuni orang-orang berdosa pelaku kejahatan itu, jawabannya cuma satu, Bapa melihat kepada Yesus. Itu sebabnya, tolong minta dulu Pak, 3 lembar lah tisunya Pak. Jadi ketika Yesus disalib, saudaraku, harusnya kita yang disalib di situ, bukan? Terima kasih. Jadi waktu di situ hutang dosa kita dibayar oleh Tuhan Yesus. Sebenarnya khotbah ini nanti pas perkataan Yesus yang ke-6, tapi nggak apa-apalah, DP-nya dulu. Itu bicara surat hutang. Jadi kalau hari itu, nanti kalimat ini saya ulang lagi nggak apa-apa lah ya. Nah, nanti saudara, kalau penjara saat itu ada satu penjara, inilah pintu penjara, di situ ditempelkanlah daftar apa kejahatan yang dilakukan orang yang dalam penjara itu. Ketika Yesus disalib, dipakukan, itu diambil oleh Tuhan, lalu Tuhan buat ada surat hutang yang lunas, surat lunas hutang, cekret gitu, dikasih sama dia. Di Tuhan ambil daftar kejahatannya, Tuhan ambil karena ditanggung sama dia, lalu Tuhan kasih dia surat hutang yang baru. Bukan surat hutang yang baru, Tuhan kasih surat lunas, stempelnya tetelestai. Itu artinya sudah selesai atau sudah lunas. Misalnya saya panggil dulu si Michael, dosamu sudah kutanggung, ini suratmu yang baru, ambillah nak, kata Tuhan. Lihat di situ namamu tertulis. Jadi kalau nanti penagih hutang si iblis datang menagih hutang samamu, tunjukkan sama iblis, hei iblis dengarkan ini surat dari Tuhanku, surat sudah lunas, tahu nggak kau? Ini stempel Tuhan. Itu maksudnya saudaraku, di atas kayu salib. Itu nanti pada Jumat Agung tanggal 18 nanti dalam schedule waktu kita, di situ nanti kita akan sama-sama mendengarkan pengajaran tentang itu. Sudah selesai. Jadi Tuhan telah memberikan kepada kita surat yang baru, ada stempelnya lunas. Itulah identitas kita. Judika, anak Bapa sorgawi. Distempel, cekrek, tetelestai, sudah lunas. Jadi Michael, engkau adalah Bapa. Jangan pernah ragukan itu. Itulah identitasmu. Identitas kita tidak ditentukan oleh dunia ini. Kami pendeta kadang-kadang terganggu juga, saudaraku. Kalau ada pendeta juga bisa terganggu. Apalagi zaman medsos kan. Dia bikin IG-nya, dia lihat berapa yang lihat ya. Dibandingkan sama temannya, kok sedikit sekali viewerku. Bisa terganggu dia.
Jadi seolah-olah dia bukan pendeta hebat hanya karena viewer yang dikit. Seolah-olah dia bukan hamba Tuhan karena viewer yang dikit. Seolah-olah dia bukan hamba Tuhan dipakai Tuhan, hamba Tuhan yang berkenan kepada Tuhan karena viewer sedikit. Kenapa dia bangun identitasnya dari viewer? Tapi identitas kita bangun dari Tuhan. Karena Tuhan yang berkata, you are my son. Engkau anakku dan kepadamu aku berkenan. Tepuk tangan dong, puji Tuhan. Penyalipan yang dicemooh oleh orang-orang saat itu yang menghasilkan kematian. Dicemooh. Gimana orang Kristen? Masa Tuhannya mati? Dia nggak tahu kematian itulah kemenangan. Karena dia datang dari surga untuk mati. Jadi Yesus dengan sukses melakukan kehendak Allah. Dia datang dari surga, nggak ada tujuan yang lain kecuali mati menanggung dosa kita. Jadi kematian itu adalah kemenangan, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Kematian Yesus itulah membuat doanya begitu berkuasa. Itulah inti dari salib, yaitu pengampunan dosa. Kematiannya untuk mengampuni kita. Yesus tidak pernah memikirkan penderitaannya, ia memikirkan saudara dan saya. Luar biasa Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Nah, sekarang saya mengajak kita sedikit untuk merenung Bapak Ibu ya. Bapak Ibu yang terkasih, mengampuni adalah satu kata yang sangat indah kedengarannya. Setuju gak kira-kira? Ampuni, kalau ada yang maafkan dia, kalau kau maafkan kau akan damai loh. Kenapa kamu udah sekarang gusar terus? Hatimu kalau dilihat dia nek terus ngeliat dia. Kenapa? Karena engkau gak memaafkan dia. Maafkan. Kalau kau maafkan, wih, damai sejahtera Tuhan akan memenuhi engkau. Indah banget ya. Iya, sampai kita menjadi orang yang harus mengampuni. Mengampuni satu ide yang sangat cemerlang, indah kedengarannya, sampai kita menjadi orang yang harus memaafkan. Nangkap maksudnya? Coba ketika saudara diminta memaafkan orang yang menyakitimu, lalu dibilang ampuni dia, indah gak kata mengampuni? Kagak, enak aja Pak. Indah itu sampai kita menjadi orang yang harus mengampuni orang lain. Ketika kita, saudaraku, disakiti orang, bagaimana mungkin kita mengampuni dia? Pak Pendeta, bagaimana saya bisa memaafkan orang itu terus-menerus menyakitin saya? Kalau dia menyakitin saya cuma sekali Pak, kalau cuma 2 kali Pak, masih bisa aku maafkan. Tapi jangan sampai ke 3 kali Pak. Kayak lagu, ada lagu pop itu kan? 1 kali kau sakiti diri ini, masih ku maafkan. Karena yang nyanyi orang Batak harus getar terakhirnya gitu. 2 kali kau sakiti masih kumaafkan, tapi jangan sampai 3 kali, habis kau bikin. Nah, dari zaman PL memaafkan sampai 3 kali itu saudaraku, itu udah dipahami sampai pada zaman Yesus. Itulah sebabnya 1 kali waktu Yesus berkata kepada murid-muridnya, berapa kali kamu harus memaafkan, mengampuni, kata Tuhan. Petrus dengan bangga berkata, yang dia tahu kan selama ini 3 kali. Dia naikkan 100% lebih. Berapa itu? 7 kali. 7 kali Tuhan. Jadi dirasa udah jago banget dia kan. Rata-rata 3 kali. Tapi dia bikin 7 kali Tuhan. Lalu Petrus pun terkaget. Kenapa? Karena Tuhan bilang, Petrus bukan 7 kali. Tetapi 70 kali 7. Saya ulangin lagi, bagaimana mungkin aku bisa memaafkan dia Pak, terus menerus menyakitin saya Pak. Suami saya Pak. Bapak tahu gak? Jari ini kurang Pak, melukai saya terus Pak. Udah ketangkap Pak fotonya. Udah ketangkap Pak chat-chatnya. Dan itu berulang kali Pak, waktu pertama kali sakit hatiku. Tapi aku ingat firman Tuhan Pak, aku harus memaafkan. Aku maafkan. Tapi ini Pak, sudah ke-8 kali Pak. Masihkah aku maafkan? Kok cekak iya Pak? Indah kedengaran mengampuni. Sampai kita menjadi pelaku mengampuni. Aku yang tersakiti Pak, bagaimana mengampuni? Mengapa aku harus mengampuni orang yang gak minta maaf Pak? Bagaimana aku bisa mengampuni dia? Bagaimana saya mesti mengampuni dia? Dia aja gak minta maaf kepada saya Pak. Bukankah itu tidak adil? Bagaimana saudaraku jalan keluarnya? Apa menjawabnya? Cuman satu pertanyaan, satu saya jawabannya, salib Kristus.
Dari atas kayu salib itu Tuhan telah melakukannya bagi kita. Ampunilah Bapa. Yesus orang yang benar itu, yang disakiti, diperlakukan tidak adil, disiksa, namun ia mengampuni orang. Itu teladan bagi kita. Itulah menjadi motivasi kita, motif kita, faktor yang menggerakkan dari dalam diri kita untuk mengampuni orang. Ketika Yesus berkata, Tuhan, ya Bapa ampunilah mereka. Yesus sedang membangun jembatan pengampunan untuk dilalui para penyiksanya. Agar para penyiksa atau orang menyalibkan itu datang dengan penyesalan pertobatan kepada Bapa, saudaraku. Ketika ia berkata, ya Bapa, sesungguhnya Yesus sedang membangun jembatan agar kita bisa datang dengan pertobatan kepada Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Itu sebabnya pengampunan Allah yang kita terima tidak boleh berhenti di situ. Harus kita lanjutkan dengan pertobatan, saudara. Dalam hidup ini kita tidak akan pernah bebas rasanya. Akan ada aja orang yang melukai kita, menggesek kita. Tapi puji Tuhan, Tuhan sudah melakukannya bagi kita. Pandanglah kepada salib itu. Itu yang memampukan saudara dan saya bisa mengampuni. Kalau enggak, sangat sulit. Karena mengampuni itu adalah tindakan ilahi. Tadi pagi waktu salam-salaman, khotbah ini kan saya sampaikan juga tadi pagi sama ya. Ada jemaat kita menyalam saya, Pak, kenapa ya Pak, kok sulit sekali mengampuni katanya. Saya bilang, bukan hanya sulit, mustahil. Nggak masuk akal itu. Kita disakitin kita. Kumaafkan kau. Atau terima kasih ya Pak buat sakit hati yang kau bangun. Ada itu. Adakah di antara saudara yang berkata, Pak terima kasih Pak ya, saudara maki-maki saya. Thank you Pak, itu membentuk saya Pak. Ada? Nggak percaya gitu. Betul nggak? Betul nggak Bu ya? Ibu disakitin orang. Lalu ibu bilang, terima kasih ya Pak, kalimat Bapak tadi begitu melukai saya, terima kasih. Mana ada naluri ya gitu, tercekek dia, kita ambil batu, kita lempar dia. Jadi gak masuk akal. Jadi mengampuni itu tindakan ilahi. Itu sebabnya kita perlu datang sama Tuhan, memandang salib yang telah melakukannya bagi kita. Tuhan, benci kali aku sama dia Tuhan. Kalau aku tengok wajah suamiku Tuhan, aduh pengen aja aku garuk-garuk mukanya itu Tuhan. Karena kesal kali aku dibikinnya. Tapi dengan ibu memandang kepada salib yang telah melakukan pengampunan itu. Untuk saudara sudah diampuni dulu. Persoalan terbesar kita adalah dosa. Dan itu sudah diselesaikan oleh Tuhan. Kematian kekal itulah persoalan kita yang sesungguhnya. Sudah diselesaikan. Kita dimaafkan. Bukankah kita harus memaafkan juga? Seberapa sakit hatinya saudara. Bicara Kristen saudaraku. Itu bicara soal kisah kekekalan. Bukan sementara di bumi. Kalau cuma sementara di bumi ini, bentar lagi berangkat kita. Walaupun ku bilang doaku sama Tuhan, Tuhan kalau Tuhan kendaki, berikanlah aku 85 tahun aku hidup di bumi ini. Kalau Tuhan kendaki, bukan berarti saudaraku pasti 85, belum tentu. Jangan-jangan besok. Siapa yang tahu itu? Apalagi udah ada riwayat kayak saya kan? Siapa? No problem. Dan saya pun sudah siap untuk itu. Kalaupun saya dipanggil Tuhan segera, no problem. Saya bersama Tuhan selama-lamanya. Saya tahu saya juga belum sempurna. Tapi saya tahu saya adalah anaknya. Saya juga masih punya kekurangan. Yes, tapi aku memohon ampun sama Tuhan dalam kekuranganku. Ketika Tuhan panggil, aku pasti bersama dengan dia. Indah di sana. Jadi kalau bicara Kristen, itu bicara hidup kekal menikmati Tuhan selama-lamanya saudaraku. Bukan sementara di bumi ini. Makanya lepaskanlah pengampunan itu. Nggak bisa Pak. Good. Ketika saudara berkata nggak bisa, itu malah bagus. Kenapa? Itu berarti saudara mengenal Injil. Karena apa? Kalau bicara Injil Bapak Ibu, itu bicara soal apa? Bicara soal aku tak mampu, Tuhan yang melakukannya. Itu Injil. Kalau saudara yang melakukan, itu bukan Injil. Itu nasihat-nasihat yang orang sampaikan. Injil itu kabar baik saya katakan tadi. Dia sudah lakukan bagi kita. Seperti lagu kita itu kan. Yet not I, but through Christ in me. Artinya apa? Bukan karena aku, tapi karena Kristus yang dalam aku. Di sini apakah ada anak-anak yang kepahitan sama orang tuanya? Karena mungkin nak kami orang tua ini nggak ngerti cara berpikir zaman kalian ini.
Yang selalu rasanya terhukum dah. Makanya anakku, kamu mesti rajin berdoa, kamu mesti rajin baca Alkitab nak, supaya kau bisa bertumbuh. Mungkin kau capek mendengarkan kalimat begitu dari orang tuamu, lalu kau sakit hati. Bapakku ini tiap hari cuman begitu aja, mamaku ini gitu aja terus tiap hari. Makanya sakit hati dia, karena dari orang tuanya sering sekali dia dengar kalimat makanya. Tapi tahukah engkau anak-anak, sesungguhnya walaupun menurutmu salah caranya, itu adalah ungkapan hati dari papa dan mamamu yang menginginkan engkau bertumbuh dalam Tuhan. Amin anak-anak. Iya. Jujur ya, kadang-kadang dialog itu agak sulit antara anak zaman now sama orang tua. Bingung kadang-kadang. Anak zaman now kayaknya maunya diajak fun semua. Jadi selalu ya orang tua diajak untuk memahami anak zaman now. Tapi anak zaman now nggak ada disuruh memahami juga bahwa orang tuanya hidup zaman dulu yang cara berpikirnya beda. Jadi selalu orang tua yang dituntut dia, kasihan dia orang tua. Makanya ada seminar parenting terhadap apa? Orang tua kan, bapak ibu, anak zaman sekarang itu cara berpikir mereka begini, jadi kita mesti pahamin gitu. Selalu parenting, tapi nggak ada anak ting. Anak ting apa? Kidding gitu. Anak kan kid atau childing gitu. Jadi anak-anak, kalian juga mesti paham. Karena orang tua itu hidup jauh sebelummu. Zaman mereka, cara berpikir mereka beda. Jadi kalau kalian mendengarkan orang tua berkata seperti ini, tolong juga harus mengerti. Nggak ada begitu kan? Yang ada parenting. Childing nggak ada. Tapi meskipun begitu, memang itulah tugas kita sebagai orang tua. Kita orang tua haruslah kiranya lebih memahami anak-anak kita. Karena kita yang sudah lebih duluan hidup. Udah banyak makan asam garamnya. Mereka baru sebutir aja asamnya. Tapi mereka sudah merasa lebih mantap. Jadi engkau anak-anak mungkin marah, kesal sama orang tuamu. Ingat nak, Yesus sudah berdoa. Ya Bapa, ampunilah mereka. Dia untuk apa? Menghapus dosa-dosamu. Maafkanlah papa dan mamamu itu. Tolong pahami juga orang tuamu itu. Dia sayang padamu. Tapi itulah cara yang dia tahu. Itulah cara yang dia tahu. Makanya gereja kita ke depan pun mungkin Pak Daniel ya, Mas Didi, kita harus pikirkan juga parenting. Bagaimana membangun dialog komunikasi. Tapi ada satu jurus yang aku pahami saudaraku. Apa itu? Walaupun kita nggak mengerti cara sesuai dengan anak zaman now gitu. Ada satu cara yang tidak bisa dikalahkan oleh apapun, nggak bisa digantikan oleh apapun. Apa itu? Kasih. Mungkin kita orang pintar berbicara, tapi kalau kasih kita, perlindungan kita, proteksi kita, dirasakan anak-anak itu, anak juga pasti paham. Jadi cinta kasih itu nggak bisa digantikan dengan cara. Setuju nggak kira-kira? Tepuk tangan dong saudaraku. Jadi sekali lagi mengampuni itu adalah tindakan ilahi. Jadi kalau kita nggak ngerti, nggak sanggup, itu wajar saudaraku. Memang kita nggak ada yang sanggup. Kita membutuhkan Tuhan. Nah, mari kita praktek sesuai dengan moto kita. Mulai dari rumah. Biarlah pengampunan itu kita mulai dari rumah. Bangunlah keluarga kecil. Bangunlah sorga kecil dari rumah kita masing-masing. Kalau di minggu lalu penutup khotbah saya, hari ini pun saya tutup dengan itu. Dengan lagu yang sama, There is One Gospel. Tolong ditampilkan yang bagian terakhirnya, refnya itu. Ini yang harus kita lakukan. Untuk mengakhiri khotbah saya, kita nyanyikan lagu ini saudaraku yang terkasih. Refnya yang terakhir, bait keempat itu. Coba. Dalam mulianya ku serukan cerita agung penebusannya. Puji Raja, Dia Juru Selamat. Kita tunggu, kita kasih dia kesempatan 5 detik untuk menampilkannya. 1, 2, 3, 4, 5. Gak bisa dia. Wah, itu pun beda. Tapi meskipun dia tidak mampu menampilkannya saudaraku, kita tetap memaafkan. Kadang kita sudah dengar khotbah, ya Bapa ampunilah dia, karena dia tidak tahu apa yang mereka lakukan. Betul kan? Kan kita suka begitu terhadap anak. 1, 2, kasih batas ini, kasih batas ini. Gak bisa, dasar kamu. Nah, itulah kita.
Tapi kiranya dengar khotbah seperti ini, Tuhan Engkau telah memaafkan aku. Kenapa aku tidak bisa memaafkannya? Angkuh sekali aku di Tuhan. Tapi aku tahu Tuhan, aku tak mampu. Tapi gak muncul-muncul dia. Oh baru muncul. Muncul loh. Kenapa? Biasanya cepat loh. Kenapa hari ini? Apakah komputer kita perlu diganti yang baru? Apa? Oh gitu. Coba. Bukan itu. Bukan. Tolong dibantu. Ya, tolong dibantu ya. Bukan itu. Tolong dibantu. Biar kita nyanyi sama-sama. Saya mau mendengarkan saudara menyanyikan lagu ini sendiri ya. Aduh. Dikit lagi Bapak Ibu ya, dikit lagi. Tapi saya nyanyikan dulu nanti sambil dicari ya. Dalam mulianya ku serukan cerita agung penebusannya. Puji Raja Dia Juru Selamat, dalam Injil Kristus aku teguh. Coba tampilkan dalam mulianya. Sebentar saya jelaskan dulu. Kenapa saya angkat ayat ini? Inilah menjadi tugas kita. Kita sebagai orang yang sudah mengalami penebusan Tuhan, kita sebagai orang yang telah mengalami pengampunan Tuhan, inilah tugas kita. Ceritakan kepada semua orang. Ceritakan di kantormu, di pekerjaanmu, lewat kerjamu. Ceritakan keagungan Tuhan. Tunjukkan kepada mereka bahwa engkau adalah anak tebusan Tuhan yang telah memiliki hati yang baru. Kerjalah yang benar, kerjalah keras, tanggung jawab, bisa dipercaya saudaraku. Tunjukkan bahwa engkau telah diubahkan oleh Tuhan. Itu maksudnya. Itulah misi kita. Engkau sebagai finance, tunjukkan bahwa engkau anak Tuhan memiliki jurusan finance, kerja finance yang baik. Engkau sebagai marketing, ceritakan keagungan Tuhan yang kau alami lewat marketingmu. Marketinglah dengan baik, mengandalkan Tuhan di sana. Jujur, kerja keras, kerja benar dan bertanggung jawab. Sama-sama coba saudara bernyanyi. 1, 2 ya. Dalam mulia sama-sama. Dalam mulianya ku serukan cerita agung penebusannya. Raja Dia Juru Selamat, dalam Injil Kristus aku teguh.